Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel komentar Supporter Bola 62 bersama saya Supporter Jusriyadi. Di video kali ini teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita akan membahas lagi-lagi kualifikasi Piala Dunia ya, yang sementara akan berlangsung kembali pertandingannya di bulan 6 ini. Dan teman-teman supporter, ternyata kalau kita lihat klasemen ya kualifikasi Piala Dunia ini, hanya satu yang punya potensi lolos ke putaran ketiga dari perwakilan Asia Tenggara ya. Siapakah itu? Ya, siapa tim negara mana yang punya potensi besar itu? Mari kita bahas di video ini. Ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita tahu bahwasanya kualifikasi Piala Dunia Piala Dunia ini sudah melangsungkan 4 pertandingan, dan di bulan 6 ini akan dilangsungkan pertandingan kelima ya. Dan kalau kita lihat klasemen ya, khususnya negara-negara yang ada Asia Tenggara ya, seperti yang ikut kualifikasi Piala Dunia ini, yaitu Vietnam, Thailand, kemudian ada Malaysia ya, ada Indonesia, ada Filipina ya yang mengikuti kualifikasi ini. Kalau kita lihat ada Myanmar juga ya, ada Myanmar. Kalau kita lihat klasemen, misalkan di grup B ada Myanmar ini ya, yang berasal dari Asia Tenggara juga. Kalau kita lihat ini peluangnya sudah sangat tipis sekali, bahkan tidak ada ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari 4 pertandingan ini ternyata yang berhasil di urutan pertama itu adalah Jepang ya. Jepang, kemudian Suriah di urutan 2 7 poin, dan Korea Utara di urutan 3 dengan 3 poin, dan Myanmar 1 poin. Dan sementara kalau kita lihat tinggal tersisa 2 pertandingan. Kalau misalkan Myanmar kalau menang di 2 pertandingan hanya mengoleksi 7 poin. 7 poin ini tidak cukup saya kira, karena selisih meskipun dia sampai di 7 angka, menang 2 kali, ini pastinya Suriah lebih tinggi selisih golnya maupun head to headnya, dan ini artinya Myanmar sudah dipastikan tidak akan mewakili Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Lalu kalau kita lihat di grup C, di grup C ini ada tim Asia Tenggara juga ya, ada 2 tim berasal dari Asia Tenggara yang kemudian bergabung di grup C ini. Yang pertama adalah, kalau kita lihat grup C, ada Korea Selatan yang saya pikir sudah pasti lolos ya, 10 poin, ada Cina 7 poin, dan 2 tim Asia Tenggara ini, Thailand 4 poin, dan Singapura ternyata baru mengoleksi 1 poin. Kalau kita hitung-hitungan, kalau Singapura saya pikir agak susah ya, karena tinggal menyisakan 2 pertandingan, dan itu pun kalau menang 2 kali dia hanya mampu menyamai Cina. Itu pun Cina harus kalah 2 kali, dan saya pikir itu tidak mungkin terjadi. Dan itu artinya Singapura sudah gugur dengan Myanmar, sudah tidak punya peluang untuk lolos. Namun Thailand punya peluang, masih punya peluang untuk lolos ke kualifikasi di putaran ketiga Piala Dunia ini, karena dia hanya terpaut 3 poin dari Cina. Tapi kalau kita lihat ya, di 2 pertandingan nanti ya, saya pikir Cina lebih punya peluang, karena Thailand ini terpaut 3 angka dari Cina, dan Thailand punya peluang tapi sangat tipis sekali untuk lolos. Kemudian kalau kita lihat di grup D ada Malaysia ya. Di grup ini dari Asia Tenggara ini ada Malaysia yang bergabung di grup D ini. Kalau kita lihat teman-teman supporter dan para pencinta bola ya, di grup D ini ada Kyrgyzstan sudah mengoleksi 9 poin, ada Oman dengan 9 poin juga, dan ada Malaysia ternyata 6 poin, dan 4 poin di posisi 4 ya Tionghoa Taipei ya, atau Cina Taipei dengan 0 poin. Ini artinya Malaysia masih punya peluang ya, karena terselisih 3 poin, dan meskipun peluangnya tipis, karena kita tahu Oman dan Kyrgyzstan ini cukup luar biasa ya, dan Malaysia
jika ingin lolos itu pun 50-50, harus memenangkan 2 pertandingan sisa dan berharap Oman terpeleset ataupun Kyrgyzstan terpeleset 1 pertandingan, dan itu pun ya saya pikir agak susah ya. Kemudian kalau kita lihat saya lihat di beberapa klasemen teman-teman supporter, di yang terakhir ya dari Indonesia ini ada Indonesia di grup F ya, bersama Irak, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Ternyata kita tergabung dari 3 tim Asia Tenggara bersaing di grup F. Ternyata luar biasa ya, kita berhasil. Meskipun di awal-awal pertandingan kita harus tidak meyakinkan ya, di awal-awal pertandingan kualifikasi ketika kita melawan Irak kita harus mengakui keunggulan Irak. Namun bahkan di pertandingan kedua melawan Filipina kita hanya mampu bermain imbang di kandang Filipina, dan kita gagal memperoleh poin penuh, dan justru di pertandingan ketiga mengejutkan ketika banyak pemain naturalisasi kita yang berhasil direkrut oleh PSSI maupun STY berhasil mengalahkan Vietnam di 2 leg dari Gelora Bung Karno maupun Hanoi dengan skor yang cukup ya meyakinkan, dan inilah yang membuat asa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga cukup besar karena kita berada di posisi 2 dan berhasil meninggalkan Vietnam di posisi 3, di posisi dengan selisih 4 poin. Ini artinya peluang timnas Indonesia sangat besar untuk lolos di putaran ketiga, dan Filipina saya yakin sudah tidak punya peluang. Tapi kalau kita melihat dari klasemen ini, yang punya peluang terbesar untuk lolos ke putaran ketiga mewakili Asia Tenggara adalah Indonesia. Nah, adapun Malaysia maupun Thailand ini peluangnya cukup tipis ya untuk lolos ke putaran ketiga, karena mereka selisih 3 poin dengan pesaingnya, dan itu pun sangat susah. Dia harus memenangkan 2 pertandingan sisa, dan saya pikir itu sangat berat. Tapi kalau kita lihat ya, yang punya peluang besar itu adalah Indonesia ya, punya peluang terbesar untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan kita lihat statistik yang ada ya, saya pikir ini bisa dilewati oleh Indonesia, karena kita akan bertanding nantinya di Gelora Bung Karno di bulan 6 ini, awal bulan 6 kita akan menghadapi Irak ya, timnas Irak yang sudah dipastikan sudah pasti melaju ke babak putaran ketiga. Namun kita berharap ya, ini gerbang untuk lolos ke putaran ketiga terbuka lebar karena kita bermain di kandang sendiri ya, kita bermain di Gelora Bung Karno. Dan jika Indonesia berhasil memenangkan pertandingan nantinya di pertandingan kelima ya melawan Irak, maka Indonesia dipastikan lolos di grup F menemani Irak ke putaran ketiga. Tapi jika Indonesia kalah, peluangnya masih terbuka lebar. Intinya Indonesia di pertandingan terakhir melawan Filipina harus memenangkan pertandingan ya. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita tahu ya peluang kita sangat besar, dan kita berharap kita berhasil meloloskan diri ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini, karena ini sangat penting bagi perkembangan sepak bola tim nasional kita. Karena kenapa? Di putaran ketiga ketika Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga, ini artinya bahwasanya Indonesia punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia, karena putaran ketiga ini akan dibagi lagi dua per grup ya, dan sepertinya 2 grup kalau tidak salah akan dibagi grup A dan B ya, 2 grup, dan hanya 2 tim teratas yang berhak melaju otomatis ke Piala Dunia ya. Dari 4 jatah yang kita miliki, ada format terbaru Piala Dunia, dan 4 tim akan lolos otomatis ya. Jadi ketika Indonesia lolos di putaran ketiga, ini artinya Indonesia akan tergabung antara grup A atau B,
dan nantinya akan bersaing dengan tim-tim yang lolos di putaran ketiga di zona Asia ini, negara-negara yang berasal dari zona Asia. Dan ketika Indonesia mampu setidaknya berada di runner up group, maka itu dipastikan Indonesia akan berlaga di Piala Dunia nantinya. Nah, dan kalaupun misalkan Indonesia tidak mampu mencapai babak finish di urutan 1 atau 2 di grup, setidaknya Indonesia bisa melaju ke putaran keempat, yaitu putaran playoff ya, kualifikasi Piala Dunia ini. Kita berharap itu, dan kita berharap, saya yakin di era Sintayong ini dengan pemain gabungan antara pemain naturalisasi dengan pemain lokal, dan saya pikir kita sudah membuktikannya ketika pemain naturalisasi didatangkan, dan ketika kita berhasil melawan Vietnam kemarin di kualifikasi dan berhasil menang 2 leg ya, ketika kedatangan pemain-pemain ya dari level-level Eropa seperti Tom Haye, Justin Hubner, Jay Inces ya, kita berhasil melakukannya. Saya pikir ya, kita optimis bahwasanya Indonesia peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga sangat besar, dan kita berpeluang lolos. Ketika kita berhasil ke putaran ketiga, maka kita punya peluang besar untuk lolos Piala Dunia. Akhirnya itu informasi dari saya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, dan terima kasih sudah menonton video ini. Salam sepak bola, salam pencinta bola, dan salam supporter bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.